Till the End of the World mengisahkan perjalanan seorang tokoh yang berkelana melintasi berbagai tempat demi menemukan jawaban atas misteri yang mengubah hidupnya. Di sepanjang perjalanan, ia bertemu orang-orang baru, menghadapi berbagai tantangan, dan perlahan mengungkap rahasia yang tersembunyi. Okelah, daripada penasaran, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan adegan sebuah pesawat yang melintasi kutub selatan, Antartika, benua yang diselimuti salju. Pesawat itu ditumpangi beberapa orang, di antaranya Wu Fun, Jing Rui, dan Natasha. Wu adalah seorang pengusaha penyedia event, sementara Natasha adalah sekretarisnya. Rui merupakan pemandu wilayah Antartika. Mereka terbang ke Antartika untuk mempromosikan perusahaan milik Wu yang berencana mengadakan event pernikahan di sana. Wu percaya ide bisnis ini sangat menjanjikan karena unik dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Awalnya perjalanan mereka terasa menyenangkan, namun tidak lama kemudian cuaca tiba-tiba berubah dan tanda-tanda badai besar mulai muncul. Pilot mencoba meminta bantuan melalui radio dan memutuskan untuk mengubah rute penerbangan dengan mengambil jalur memutar demi menghindari badai. Sayangnya, badai datang begitu cepat. Mereka tidak sempat menghindar. Pilot pun terpaksa melakukan pendaratan darurat. Beberapa saat kemudian, Wu tersadar dari pingsannya. Ia melihat pesawat telah hancur tak berbentuk. Natasha dan Rui juga selamat dari kecelakaan tersebut. Namun, Natasha mengalami pendarahan di kepala akibat benturan, sementara Rui terjepit puing pesawat dengan kaki yang patah. Wu segera berusaha menyelamatkan mereka. Ia berpacu dengan waktu, karena pesawat mulai tenggelam akibat lapisan es yang pecah karena benturan keras. Akhirnya, mereka bertiga berhasil keluar sebelum pesawat benar-benar tenggelam. Namun, tak lama kemudian, Natasha yang kehilangan banyak darah akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Ia meninggal di tempat itu. Wu mencoba mencari sinyal, tetapi tidak berhasil. Ia kemudian bertanya kepada Rui, apakah ada kemungkinan mereka akan diselamatkan? Rui menjawab bahwa mereka telah jauh keluar dari rute penerbangan. Kemungkinan untuk ditemukan sangat kecil, bahkan hampir mustahil. Meski begitu, mereka tidak ingin menyerah. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan sambil tetap membawa jenazah Natasha bersama mereka. Wu berusaha menarik Natasha dan Rui yang kakinya telah patah. Namun, tidak lama kemudian, badai kembali datang. Mereka segera berusaha membuat lubang di salju untuk berlindung. Setelah badai reda, Wu mencoba menaiki bukit untuk mencari sinyal. Sementara itu, Rui menunggu di dalam lubang. Di sana, ia melihat burung pemakan bangkai mulai menggerogoti tubuh Natasha. Beruntung, Wu segera kembali. Mereka pun mengubur Natasha dengan layak. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan. Dengan susah payah, Wu menggendong Rui yang kakinya patah. Setelah berjalan cukup lama, mereka menemukan sebuah kamp penelitian yang telah lama ditinggalkan. Mereka memutuskan untuk tinggal di sana, sambil menunggu pertolongan atau mencari cara untuk keluar. Di dalam camp, mereka menemukan banyak persediaan makanan yang ditinggalkan para peneliti. Tidak hanya itu, mereka juga menemukan genset. Hal ini memberi mereka harapan untuk bertahan hidup selama beberapa minggu ke depan. Saat memeriksa barang-barang, mereka menemukan sebuah jurnal. Dari jurnal tersebut, mereka mengetahui adanya stasiun penelitian lain yang berjarak sekitar 20 km dari camp itu. Namun, masalahnya adalah mereka tidak mengetahui lokasi pasti stasiun tersebut. Meski terasa seperti mencari jarum di tumpukan jerami, Wu tetap memutuskan untuk melakukan perjalanan demi mencari bantuan. Hari demi hari berlalu. Hingga hari ke-6, Wu terus menjelajah. Namun, ia hanya menemukan anjing laut dan rombongan pinguin. Pada hari ke-8, Wu kembali menjelajah hamparan es, berharap menemukan tanda kehidupan manusia. Saat sedang buang air, tiba-tiba tebing es runtuh. Wu langsung berlari menyelamatkan diri, bahkan sambil memasang celananya. Beruntung, ia berhasil selamat dari runtuhan es yang hampir menguburnya hidup-hidup. Tak terasa, sudah 15 hari mereka terjebak di Antartika. Persediaan makanan mulai menipis. Mereka terpaksa mencoba memakan bangkai burung yang ditemukan Wu. Namun, karena dimasak dengan cara seadanya, mereka tidak sanggup memakannya. Waktu terus berjalan. Kini, sudah 18 hari mereka bertahan di tempat itu.
每个都违反南极条约。Pada hari itu, mendapatkan sebuah ide. Dengan tripod yang ia bawa, ia mencoba memancing ikan. Tanpa disangka, idenya berhasil. Ia pun mendapatkan seekor ikan. Namun, saat hendak kembali ke camp, es yang ia pijak tiba-tiba retak. Terperosok ke dalam jurang yang dalam, hingga pingsan seketika. Beberapa saat kemudian, tersadar. Ia kebingungan mencari jalan keluar dari tempat itu. Meski begitu, ia tidak menyerah. Terus menyusuri lorong yang dingin dan gelap, mencari jalan keluar. Tak terasa, sudah 2 hari ia terjebak di sana. Ia mulai mengkhawatirkan Rui. Jika ia mati di sana, tidak akan ada yang merawat Rui yang masih tidak bisa berjalan. Sementara itu, di camp, Rui menangisi Wu yang tidak kunjung kembali. Karena suhu semakin dingin, ia berusaha keluar untuk menyalakan genset agar mesin penghangat bisa hidup. Namun, setelah berusaha keras, ia kehabisan tenaga dan akhirnya pingsan. Di sisi lain, masih terus berjuang mencari jalan keluar. Ia melewati celah sempit dan gelap, hanya dengan bantuan korek api. Ia terus menggali dan bergerak mengikuti arah cahaya. Dengan sisa tenaga yang ada, akhirnya berhasil keluar dan segera kembali ke camp. Sesampainya di sana, ia menemukan Rui dalam keadaan lemas karena kedinginan. Segera membawanya masuk dan berusaha menghangatkannya. Rui mengalami hipotermia. Beberapa hari kemudian, kondisi mereka mulai membaik. Kembali melakukan perjalanan untuk mencari bantuan. Namun, saat perjalanan pulang tiba-tiba, matanya terasa sakit. Ia mulai kesulitan melihat dengan jelas. Semakin lama, penglihatannya semakin memburuk. Pun putus asa dan berteriak memanggil Rui. Dari sinilah, kedekatan di antara mereka mulai tumbuh. Rui merawat dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Rui menjelaskan bahwa mata Wu mengalami gangguan karena pantulan cahaya dari es yang bisa memantulkan hingga 95% cahaya matahari. Ia juga mengatakan bahwa penglihatan Wu akan pulih dalam beberapa hari. Karena tidak memiliki kacamata pelindung, Rui memberikan kain dari pakaian dalamnya untuk dijadikan penutup mata Wu. Saat mereka sedang berbicara, tanpa sengaja memperhatikan tubuh Rui. Hal itu membuat Rui salah paham, dan suasana pun menjadi canggung. Keesokan harinya, kembali melanjutkan pencarian. Ia menggunakan kain pemberian Rui sebagai pelindung mata. Saat sedang beristirahat, melihat ikan-ikan kecil yang berenang dengan panik. Ternyata, mereka sedang dikejar oleh seekor paus besar. Tiba-tiba, terjadi ledakan dari bawah es yang membuat terjatuh dan tenggelam ke dalam air. Di saat tenaganya mulai habis, sekumpulan pinguin datang. Kehadiran pinguin itu secara tidak langsung membantunya menemukan jalan keluar. Pun berhasil keluar dari situasi berbahaya tersebut. Dengan sisa tenaga yang ada, sambil menahan dingin, berjalan kembali ke camp dengan tubuh yang hampir membeku. Rui yang melihatnya segera memberikan pertolongan. Ia membuka pakaian yang basah, lalu menghangatkannya dengan suhu tubuhnya. Waktu terus berlalu. Tak terasa, sudah 48 hari mereka terjebak di Antartika. Mereka mulai berdamai dengan keadaan dan mencoba menikmati waktu bersama. Hari demi hari berlalu. Tanpa disadari kondisi Rui mulai memburuk. Ia jatuh sakit. Di tengah keterbatasan, mereka saling berbagi cerita tentang harapan dan kehidupan di masa tua nanti. Mereka juga saling menguatkan satu sama lain. Seiring waktu, rasa cinta di antara mereka semakin dalam. Akhirnya melamar Rui. Mereka pun melangsungkan pernikahan sederhana, hanya berdua, di tengah hamparan es yang sunyi. Beberapa hari kemudian, genset kehabisan bahan bakar. Persediaan makanan juga hampir habis. Keadaan memaksa mereka untuk segera bertindak. Kembali bersiap melakukan perjalanan untuk mencari bantuan. Namun kali ini, ia merasa sangat berat meninggalkan Rui. Rui memberikan sebuah buku panduan bertahan hidup kepada Wu. Karena perjalanan kali ini akan berlangsung lebih lama dan penuh risiko. Dengan sisa tenaga yang ada, Wu terus berjalan menuju arah selatan. Namun, tiba-tiba badai besar datang dan membuatnya pingsan di tengah perjalanan. Saat dalam keadaan tidak sadar, seekor pinguin datang dan seolah membangunkannya. Ketika tersadar, menyadari bahwa ia sudah tidak jauh dari kamp penelitian. Tanpa berpikir panjang, ia segera memukul tong untuk meminta pertolongan. Tidak lama kemudian, beberapa peneliti datang menghampirinya. Segera meminta mereka untuk menjemput Rui yang masih menunggunya di camp. Namun, saat mereka tiba di lokasi, hal yang tidak terduga terjadi. Gunung es di belakang camp runtuh dan menghancurkan tempat tersebut. Berusaha memberontak dan ingin menyelamatkan Rui. Namun, karena situasi sangat berbahaya,
ia ditahan oleh para peneliti. Hingga akhirnya, kembali pingsan. Dalam keadaan tidak sadar, bermimpi tentang momen-momen indah yang ia lalui bersama Rui. Setelah tersadar, ia terdiam dan merenung. Ia teringat sebuah tempat yang pernah ia kunjungi bersama Rui. Masih tidak percaya dengan kepergian Rui, memutuskan pergi ke tempat itu menggunakan motor salju. Sesampainya di sana, ternyata dugaannya benar. Dengan keyakinan dan cintanya, menemukan Rui dalam keadaan setengah sadar. Mereka pun dipenuhi kebahagiaan. Di tengah dinginnya Antartika, mereka menikmati indahnya pemandangan malam bersama. Akhirnya, kisah mereka pun berakhir dengan bahagia. Kisah ini bukan hanya tentang bertahan hidup di kerasnya Antartika, tetapi juga tentang cinta, harapan, dan pengorbanan. Di tengah dingin yang mematikan, mereka membuktikan bahwa kehangatan sejati datang dari hati yang saling menjaga, bahwa selama masih ada harapan, manusia akan selalu menemukan alasan untuk terus hidup.